Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran pelayanan farmasi. Pada pertemuan kali ini masih dalam materi pembuatan sediaan obat steril dan masih membahas mengenai sterilisasi. Kali ini kita akan membahas mengenai sterilisasi radiasi, kemudian sterilisasi filtrasi, dan proses aseptik. Kita langsung saja bahas mengenai sterilisasi radiasi atau penyinaran. Sterilisasi dengan radiasi ini sesuai untuk bahan yang tidak tahan terhadap panas dan khawatir tentang keamanan atas etilen oksida. Adapun keunggulan sterilisasi ini itu adalah rendahnya reaktivitas kimia, kemudian rendahnya residu yang dapat diukur, serta variabel yang dikendalikan itu lebih sedikit. Nah, berikut macam-macam sinar radiasi yang digunakan untuk proses sterilisasi. Yang pertama ada sinar ultraviolet atau UV. Nah, sinar UV dengan panjang gelombang 200 sampai 2600 itu dapat membunuh mikroba patogen, kemudian spora, virus, jamur, ragi, dan bekerja efektif jika langsung menyinari bahan yang akan disterilkan. Sinar UV ini digunakan untuk mensterilkan ruangan, udara, dan obat injeksi. Untuk para pekerja ini perlu dilindungi dari sinar UV karena dapat mempengaruhi kulit dan mata, sehingga harus menggunakan pakaian khusus dan kacamata pelindung. Yang kedua ada sinar gamma, di mana sumber radiasi sinar gamma ini adalah berupa isotop radioaktif, misalnya kobalt 60. Biasanya sinar gamma ini digunakan untuk sterilisasi alat-alat kedokteran. Kemudian yang ketiga itu ada sinar X dan sinar katoda, di mana sinar X dan elektron-elektron dengan intensitas tinggi itu mempunyai sifat dapat mematikan mikroba. Contoh produk yang dapat disterilkan dengan cara ini itu adalah penisilin natrium, hidrolisat protein, hormon pituitarium, insulin, vaksin influenza, dan vaksin cacar. Di mana dosis radiasi yang menghasilkan derajat jaminan sterilitas yang diperlukan itu harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga dalam rentang suatu dosis minimum dan maksimum sifat bahan yang disterilkan dapat diterima. Nah, walaupun berdasarkan pengalaman maka dipilihlah dosis sebesar 2,5 megarad radiasi yang diserap. Tetapi dalam beberapa hal itu diinginkan dan dapat diterima penggunaan dosis yang lebih rendah untuk peralatan, bahan obat, dan bentuk sediaan akhir. Kemudian yang selanjutnya ada sterilisasi filtrasi atau penyaringan, di mana sterilisasi larutan yang labil terhadap panas sering dilakukan dengan penyaringan menggunakan bahan yang dapat menahan mikroba, sehingga mikroba yang dikandungnya itu dapat dipisahkan secara fisika. Adapun cara sterilisasi dengan filtrasi itu adalah larutan disaring melalui penyaring membran dengan pori minimal 0,22 mikrometer atau tipe lain dari filter yang bisa menahan bakteri. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah steril dan ditutup kedap menurut teknik aseptik. Adapun perangkat penyaring itu umumnya terdiri dari suatu matriks berpori tertutup kedap atau dirangkaikan pada wadah yang tidak permeabel, di mana efektivitas penyaring media atau penyaring substrat itu tergantung pada ukuran pori metrik dan mekanisme pengayakan. Penyaring yang melepaskan serat, terutama yang mengandung asbes, harus dihindari penggunaannya, kecuali tidak ada penyaringan alternatif lain yang mungkin bisa digunakan.
Adapun penyaring bakteri yang tersedia itu antara lain ada selulosa asetat, selulosa nitrat, fluorokarbonat, polimer akrilik, kemudian ada polikarbonat, poliester, polivinil klorida, dan vinil nilon. Kemudian kita masuk ke keuntungan dan kerugian dari sterilisasi dengan cara filtrasi. Adapun keuntungannya, yang pertama itu dapat digunakan untuk bahan obat yang tidak tahan panas tetapi larut dalam air. Yang kedua, cara filtrasi ini dapat dilakukan dengan cepat, terutama untuk pembuatan dalam skala kecil. Yang ketiga, di mana semua mikroba hidup atau yang mati itu dapat disaring dari larutan, sehingga jumlah virus dapat dikurangi. Keuntungan yang keempat yaitu penyaring dapat bersifat adsorpsi, di mana sebagian besar virus dapat diabsorpsi. Adapun kerugian atau kekurangan dari sterilisasi dengan cara filtrasi ini itu adalah yang pertama, masih diperlukan zat bakterisida. Yang kedua, hanya dapat digunakan untuk pembawa berair, tidak dapat digunakan untuk pembawa berminyak. Kemudian yang ketiga, beberapa penyaring sukar untuk dicuci, seperti penyaring porselen dan penyaring Kieselguhr. Kemudian yang keempat, beberapa jenis penyaring itu dapat mengabsorpsi bahan obat, terutama jika kadarnya kecil. Kemudian kekurangan yang kelima, beberapa penyaring bersifat alkalis, dan penyaring dari asbes itu melepaskan asbes ke dalam larutan. Sedangkan kerugian atau kekurangan yang terakhir, yang keenam, itu adalah filtrat yang diperoleh belum bebas dari virus. Kemudian teknik yang terakhir itu adalah proses aseptik. Nah, proses aseptik ini itu dirancang untuk mencegah masuknya mikroba hidup ke dalam komponen steril. Aseptik ini bukanlah suatu cara sterilisasi, melainkan suatu cara kerja untuk memperkecil kemungkinan terjadi cemaran atau kontaminasi dengan mikroba hingga seminimal mungkin. Kemudian teknik aseptik ini digunakan untuk bahan obat yang tidak dapat disterilkan dengan metode sterilisasi pemanasan atau metode penyaringan. Contoh obatnya ada salep mata, antibiotik, dan injeksi. Di mana produk yang menggunakan teknik secara aseptik dapat dibuat dari komponen yang sebelumnya telah disterilkan dengan salah satu proses sterilisasi yang diuraikan sebelumnya. Adapun cara kerja dengan teknik aseptik itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, zat aktif yang memenuhi persyaratan pro-injeksi itu tidak disterilkan. Yang kedua, zat pembawa dan alat-alat disterilkan dahulu dengan cara yang sesuai. Kemudian yang ketiga, ruang kerja harus bersih, bebas debu, dan disterilkan dengan sinar UV atau cara lain yang sesuai. Kemudian sistem tata udara dalam ruang kerja steril ini diatur melalui sistem HVAC yang mengatur suhu serta kelembapan ruangan. Kemudian ukuran partikel di dalam ruang steril juga dikondisikan sesuai persyaratan ukuran partikel dengan bantuan alat yang namanya HEPA filter, di mana gambarnya adalah sebagai berikut. Mungkin sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.